Worship Community, kita berjumpa lagi dalam acara yang pastinya akan memberkati kita semua. Saudara siap memuji dan menyembah Tuhan? Angkat tangannya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Let's worship Him. Berterima
bersyukur Tuhan kalau pada saat kesempatan ini kami bisa memuji Tuhan. Kami masih bisa mendapat kekuatan baru lewat firman Tuhan. Ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Biar segenap hidup kami benar-benar kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari-hari kami selalu diisi dengan kami juga terus terhubung dengan Tuhan. Karena kami percaya bahwa kehidupan kami di dalam dunia ini merupakan satu rancangan yang indah dari Tuhan. Biar kami terus menemukan jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan untuk kami lalui Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Dan kami pastikan kami boleh terus selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi setiap kami, Midweek Worship Community, agar kami selalu dipersatukan di dalam kasih. Dan kami terus mendapatkan kekuatan baru lewat firman Tuhan dan membagikannya juga buat yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community, hari ini kita akan mendapatkan berkat firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah dari Oregon, USA, yaitu Pastor Oscar. Enjoy his word. Puji Tuhan, kita bertemu kembali Midweek Worship Community. Kita bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Pastor Oscar Sujadi dari Portland, Oregon. Biar hari ini kita sama-sama membuka hati untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tahukah Anda bahwa kita semua di mata Tuhan bukan saja berharga, tetapi kalau Tuhan melihat kita, karena Tuhan melihat anaknya yang tunggal. Bapa melihat kita karena Bapa melihat anaknya, yaitu Kristus Yesus Tuhan, yang sudah mati di kayu salib dan memberikan kepada kita keselamatan. Jadi kalau kita ini sebenarnya dibenarkan, dikuduskan, dipisahkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka Bapa waktu melihat kita semua, Bapa melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang profetik. Tahukah Bapak dan Ibu yang terkasih, di mata Tuhan kita adalah pahlawan yang gagah perkasa. Seringkali kita mengatakan pada diri kita sendiri bahwa kita orang yang lemah. Kita boro-boro mau dipanggil sebagai seorang yang besar atau gagah perkasa, bahkan kata pahlawan jauh sekali daripada apa yang kita bisa bayangkan. Tetapi di mata Tuhan kita adalah orang-orang yang besar. Di mata Tuhan kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus lewat darah anak domba yang mahal harganya. Firman Tuhan mengatakan Simon, yang artinya adalah buluh. Tetapi di mata Kristus, waktu dia mengatakan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Maka Simon itu dikatakan sebagai Petrus, artinya Petra, batu karang. Mungkin kalau kita menjadi Simon, jauh sekali. Saya ini karakternya seperti buluh, tetapi di mata Kristus kita dipandang sebagai batu karang yang teguh. Musa yang adalah dulunya dia pemarah, pemberang. Dia membunuh salah satu serdadu daripada orang Firaun. Tetapi Tuhan setelah dia membawa keluar bangsa Israel menuju tanah Kanaan, walaupun dia tidak masuk ke Kanaan, tetapi Tuhan mengatakan hambaku yang lemah lembut. Jauh sekali, Musa ini bukan seorang yang lemah lembut, tetapi di mata Tuhan dipanggil sebagai seorang yang lemah lembut. Demikian juga kita, siapapun diri Bapak, Ibu, dan saya, menurut ukuran mata kita, tetapi di mata Tuhan kita berbeda. Hari ini saya ingin menyampaikan salah satu tokoh yang ada di dalam firman Tuhan terjadi dan tertulis di dalam perjanjian lama, yaitu kitab Hakim-Hakim. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih sering juga membaca kisah-kisah tentang tokoh-tokoh di buku Hakim-Hakim. Kita tahu 5 buku pertama ditulis oleh Musa, lalu Joshua,
di mana bangsa Israel masuk di dalam tanah perjanjian. Di dalam tanah perjanjian Tuhan kembali lagi membela bangsa Israel. Bangsa Israel yang tegak tengkur, yang mempunyai stiff neck, ya, bebal. Tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Bahkan sampai Joshua pasal yang 24 dikatakan bahwa as for me and my house, saya dan si isi rumah akan melayani Tuhan. Artinya apa? Pada saat itu bangsa Israel kembali waktu dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tentram, dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun. Bangsa Israel kembali jatuh lagi di dalam dosa menyembah hal-hal yang berhala. Maka apa yang terjadi pada zaman hakim-hakim, Tuhan keluarkan judges, para hakim-hakim, yaitu ingin mengingatkan bangsa Israel yang selalu jatuh di dalam dosa menyembah berhala. Tahukah Anda, kalau kita di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan diberkati, di dalam keadaan dilindungi, di dalam keadaan yang tentram, kita harus hati-hati. Kadang-kadang di dalam hal-hal seperti itu kita sering jatuh di dalam hal-hal yang namanya slumber spirit. Kita tertidur roh kita tidak lagi berjaga-jaga. Seringkali kita seperti bangsa Israel. Kita minta berkat, Tuhan kasih berkat sama kita. Setelah kita diberkati, kita lupa sama Tuhan. Bahkan kita menyembah berkat-berkat yang Tuhan berkati kepada kita. Tuhan tidak mau itu terjadi. Hari ini saya ingin membangkitkan roh Tuhan yang ada sama kita semua. Kita akan belajar dari Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 dan seterusnya. Mari kita lihat ayat yang pertama dikatakan, adapun Yeftah, atau bahasa Inggrisnya dikatakan Jephthah, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Yeftah memang orang yang gagah perkasa. Dari perawakannya sendiri Yeftah mempunyai tubuh struktur yang besar, yang powerful, yang berotot, ya. Mungkin sekeliling orang-orangnya melihat Yeftah seperti role model, ya. Kalau mereka katakan kepada anak-anaknya mereka, tuh lihat seperti Yeftah, tuh seperti Yeftah. Yeftah sepertinya seperti menjadi pujaan banyak orang. Banyak anak-anak muda pengen seperti Yeftah. Karena dia adalah bukan saja seorang yang gagah perkasa, tetapi dia adalah seorang pahlawan. Ya, demikian juga kita di mata Tuhan, kita ini besar, kita ini diurapi, kita ditebus, ya. Tapi firman Tuhan dikatakan di sini, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah adalah Gilead. Bapak Ibu yang terkasih, kita ini dipanggil sama Tuhan sebagai orang yang besar, tetapi hidup kita ada kata tetapi, ya. Kita dipanggil Tuhan pahlawan yang gagah perkasa. Kita sebagai orang yang diurapi. Kita orang yang dibenarkan. Kita ya orang yang diberkati. Kita yang diberikan kemurahan Tuhan. Tetapi, nah kata tetapi ini seringkali menjadi bagian di dalam hidup kita. Tahukah Bapak Ibu yang terkasih, Yeftah ini pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia anak seorang perempuan sundal alias pelacur. Dia bisa berbangga di dalam satu hal, tetapi dia malu di dalam hal yang lain. Bukankah ini seperti kita semua? Kadang-kadang kita mau membanggakan sesuatu kesuksesan kita. Kita suka membanggakan apa yang kita raih, ya, prestasi-prestasi. Bukankah itu adalah sesuatu hal yang perlu kita banggakan? Yes, tetapi kita punya tetapi. We have the word of but, B-U-T, ya. But kita punya masalah. Tetapi kita ada rasa di mana kita nggak mau orang lain tahu tentang diri kita. Bukankah kita adalah Yeftah hari ini? Memang kita sepertinya gagah perkasa, kita mau dipandang orang itu luar biasa. Tetapi waktu kita sendirian di rumah, kita sepertinya ciut, kita sepertinya mempunyai small syndrome, kita nggak punya confidence, kita nggak punya keyakinan. Kita takut orang lain tahu tentang siapa diri kita sebenarnya. Ya, Yeftah walaupun dia pahlawan yang gagah perkasa, firman Tuhan dikatakan tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ya, saudara, ini kenyataan hidup ini.
Ya, walaupun kita boleh meraih satu prestasi-prestasi besar, walaupun kita bisa melalui segala rintangan dan tantangan hidup ini, bahkan kita bisa mempunyai dalam satu status yang lebih baik, tetapi kita ada bagian-bagian yang mungkin belum bisa kita selesaikan. Tuhan sengaja buat itu supaya kita tetap bergantung kepada Dia. Firman-Nya mengatakan, bukan saja ayat yang pertama, tetapi ayat 2 dikatakan, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Bapak Ibu yang terkasih, bayangkan kalau kita menjadi Yefta, ya. Dia bukan aja memandang dirinya dia sebagai pahlawan yang gagah perkasa, dia tetapi juga mempunyai, tetapinya ini berseri, ya. Gak cuman dia lahir dari perempuan yang sundal, firman Tuhan katakan, tetapi papahnya, ayah daripada si Yefta ini yang namanya Gilead ini, rupanya menikah lagi, mempunyai istri lain dan mempunyai anak-anak laki yang lain. Jadi saudara bisa perhatikan gak? Mamahnya pelacur, papahnya hidung belang. Perhatikan di sini. Dia ini suka main sama pelacur rupanya papahnya. Betapa rasanya malunya luar biasa sebagai Yefta. Mungkin dia ingin mendengar suara Tuhan, dia ingin melayani Tuhan. Bahkan Tuhan menganggap dia sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi tahukah Bapak Ibu yang terkasih, dia ada sindrom-sindrom di dalam diri dia bahwa dia takut orang lain tahu tentang dirinya sendiri. Bahkan dia ada personal matter yang dia harus kalahkan, ya. Dikatakan di sini dia sebagai anak perempuan sundal, papahnya hidungnya belang, dan apa yang terjadi? Saudara-saudara tirinya, Bapak Ibu yang terkasih, mengusir Yefta, mengejek-ngejek dia kalau dia ini anak dari perempuan lain, which is anak perempuan sundal. Berarti dia ditolak sama keluarganya. Dia tidak mendapat warisan milik pusaka dalam keluarga kami. Saudara perhatikan, jadi Yefta ini tidak mudah. Dia tahu dirinya itu sebenarnya berprestasi, tetapi ada bagian-bagian dalam hidupnya yang terus-menerus menjadi tantangan akan dia. Bukankah hari-hari ini rasa-rasanya kita mau dipandang hebat, kita mau dipandang sukses, kita mau dipandang bahagia, kita mau dipandang sebagai seorang yang diberkati. Tetapi sekali lagi, waktu kita sendirian di rumah, ada hal-hal isu, ya, hal-hal yang namanya hidup kita ini yang orang lain banyak tidak tahu. Kita mungkin ada masalah dengan keluarga kita ada masalah tentang urusan-urusan keluarga kita, bahkan urusan daripada nenek moyang kita yang orang lain nggak tahu, kita takut orang lain tahu. Ini Yefta juga terjadi. Tetapi Yefta tidak tinggal diam. Walaupun dia anak seorang sundal, walaupun bapaknya orang hidung belang, dan dia diusir sama saudara-saudara lelakinya, dan dia tidak dapat warisan, apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih? Ayat yang ketiga, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya, dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Oh, saudara, ini kalau kita lihat cerita kisah tentang Yefta ini tidak berhenti di situ. Rupanya dia lari karena dia ditolak sama keluarganya dan dia tidak dapat warisan. Dia malu, orang-orang dan saudara-saudaranya mengejek dia bahwa mamahnya perempuan yang sundal, maka dia lari ke tanah Top. Kalau Bapak Ibu yang terkasih belajar, tanah Top itu bukanlah suatu daerah yang baik. Ya, walaupun dikatakan daerah yang baik, tetapi tanah Top ini adalah tempat perkumpulan orang-orang sarang penyamun. Di situ adalah tempat yang daerah di mana mungkin pada hari ini polisi juga nggak mau datang ke sana, karena daerah-daerah itu adalah daerah paling bahaya. Ya, jadi dia perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, Yefta ini bergerak dan dia mulai hidup di daerah yang konon dibilang sangat rawan daerahnya, karena daerah situ banyak tempat-tempat orang-orang merampok, orang-orang negatif, orang-orang jahat pada kumpul di sana. Perhatikan Bapak yang terkasih, Yefta yang adalah pahlawan yang gagah perkasa, kelihatannya masa depannya suram.
Seringkali kita juga mikir kepada diri kita sendiri dan kita suka mengasihi diri sendiri. Kenapa hidup saya seperti demikian? Kenapa hidup saya sepertinya? Kenapa Tuhan tidak memberikan saya ayah atau ibu yang sempurna? Kenapa saya nggak mempunyai begini dan sebagainya? Ya, bahkan kita suka seringkali mengatakan kepada diri kita sendiri, kenapa saya tinggal di tempat kota yang kecil? Kenapa saya di tempat kota yang rasa-rasanya orang tidak mau tinggal? Ya, kenapa saya nggak ditempatin yang lain dan sebagainya? Tetapi, saudara, Yefta, walaupun dia tinggal di tanah Top, walaupun teman-temannya adalah para perampok bersama-sama dengan dia, ya, tetapi Tuhan punya rencana dengan Yefta. Hari ini saya mau katakan secara profetik, Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita mengasihi diri kita sendiri oleh karena keadaan kota kita, keadaan keluarga kita, oleh karena keadaan status kita, keadaan ekonomi kita. Tuhan punya maksud yang baik untuk kita semua. Yang percaya katakan amin. Karena saya percaya kita adalah Yefta akhir zaman ini. Walaupun kita ada banyak isu-isu yang dimana belum selesai, tetapi Tuhan katakan, aku akan melakukan perkara-perkara yang besar seperti Tuhan melakukan seperti kepada Yefta. Ayat yang keempat ini ada perubahan yang besar. Di dalam keadaan Yefta mungkin saat itu dia menyambung hidupnya, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan melakukan hal yang besar. Ini ujian yang besar untuk Yefta. Ayat yang keempat dikatakan beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan bangsa orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead, yaitu adalah keluarganya Yefta sendiri, menjemput Yefta dari tanah Top. Ayat yang ke-6, kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami, biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang orang yang membenci kita, orang-orang yang mengejek kita, orang-orang yang membawa kita masuk di dalam satu ruangan yang dimana menunggu reaksi kita untuk membenci balik mereka, ya. Dan kita mengatakan, kenapa kamu begitu sama saya dulu? Pada satu saat mereka dibalikkan oleh Tuhan, pada saat kejepit mereka minta tolong. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin Yefta menjadi pahlawan gagah perkasa bukan karena dia jago berperang. Tuhan ingin Yefta berperang melawan dirinya sendiri. Dia mau mengeluarkan satu karakter Kristus yang sesungguhnya ada di dalam Old Testament. Yefta bisa saja mengatakan tidak. Yefta bisa saja mengatakan kau terjepit karena Bani Amon saat ini sedang melawan bangsa Israel, Bani Israel, dan mereka ketakutan karena Bani Amon datang seperti berlaksa-laksa, seperti locust, seperti belalang, dan menghabiskan begitu banyak semua harta-harta dan juga ternak-ternak dari Israel sampai habis. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih? Yang namanya Yefta di sini mengatakan ayat yang ke-7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Bukankah kita dihadapkan dengan orang-orang yang sulit kita alamin? Orang yang menyakiti kita, orang yang mengkhianati kita, orang yang mengejek kita, satu hari minta tolong sama kita karena mereka terdesak. Di situ rasanya surga sedang menunggu reaksi kita. Apakah kita akan melawan, membalas dendam, atau kita mau menunjukkan karakter Kristus yang sesungguhnya. Rupanya cerita ini sangat menarik sekali Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita baca sampai di bawah, dikatakan di sini, akhirnya Yefta berperang melawan Bani Amon. Dikatakan kalau baca selanjutnya di situ, roh Tuhan ada pada Yefta. Sehingga Yefta dapat mengalahkan Bani Amon. Bahkan bukan saja Bani Amon, begitu banyak suku-suku menjadi musuhnya bangsa Israel pada saat itu dikalahkan oleh Yefta. Karena Yefta sudah mengalahkan dirinya sendiri. Pada saat ini saya mau tanya kepada kita semua. Mungkin hari ini Bapak Ibu yang terkasih saat ini suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita suka mengasihi diri kita sendiri. Tahukah Bapak Ibu yang terkasih, bersama dengan saya kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan.
Tahukah saudara, kesuksesan di mata manusia itu berbeda dengan kesuksesan di mata Tuhan? Bukankah sesuatu kemakmuran di mata manusia berbeda dengan kemakmuran di mata Tuhan? Mungkin manusia memuji-muji dan memuja-muja kesuksesan seseorang. Kalau kita punya uang banyak, kalau kita punya mobil banyak, kalau kita punya rumah banyak, kalau kita punya gudang yang besar, kalau kita punya bisnis lancar, rasa-rasanya orang dunia akan tepuk tangan. Tetapi di mata Tuhan, kesuksesan bukanlah berapa banyak barang yang kita punya atau material-material yang kita punya, tetapi karakter-karakter yang ilahi yang ada di dalam. Di mata Tuhan, mengampuni adalah sesuatu orang yang sukses. Ya, bisa mengasihi orang yang menyakiti hati kita, itu di mata Tuhan itu lebih makmur daripada orang yang mempunyai emas dan perak, Bapak Ibu yang terkasih. Yefta pada saat itu mengalahkan dirinya sendiri sehingga roh Tuhan ada padanya dan dia bisa mengalahkan Bani Amon dan bani-bani yang lainnya, dan dia menjadi panglima besar bangsa Israel saat itu. Tuhan dapat merubah situasi. Tuhan dapat menyanggupkan segala sesuatunya yang tadinya malu menjadi hormat. Last time was shame, embarrassment, but now it become honor. It become somebody yang dipuja. Ya, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun diri kita, kalaupun ada orang yang menghina kita, ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang merendahkan kita, bukankah itu adalah satu kesempatan yang baik untuk kita naik kelas? Bukankah kita bisa mendapatkan kesempatan untuk kita tidak membalas dendam, tetapi kita menunjukkan karakter Kristus yang sesungguhnya? Bukankah pahlawan yang gagah perkasa itu bukan oleh karena kita jago memakai alat-alat perang, dan firman Tuhan dikatakan di Efesus pasal 6 bahwa peperangan itu bukanlah perang melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang setiap hari kita harus berani untuk bisa mengalahkan ego kita, kesombongan kita, arogan kita, segala sesuatu yang egosentriknya kita. Kita dengan kuasa Roh Kudus dan kuasa darah Yesus menyanggupkan mengalahkan diri kita sendiri. Sehingga pada saat itu Tuhan bisa mendatangkan satu promosi. Pada saat itu Tuhan akan menjadikan kita untuk naik kelas. Pada saat itu Tuhan akan memasukkan kita dalam posisi yang selanjutnya. Bukan oleh karena kita memang hebat, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Biarlah pada saat ini dengan khotbah dan sharing yang singkat ini, saya berdoa Bapak Ibu yang terkasih untuk kita melihat ke depan. Tahukah Tuhan yang kita sembah, siapa Dia? Apa yang Dia bisa lakukan? Mari kita sembah Dia terus, dan kita terus mempunyai buah-buah roh pada hari-hari ini. Mari kita berdoa. Kalau bila mana Bapak Ibu yang terkasih ada orang yang menyakitkan, menghina, menyudutkan, ya, mari kita menunjukkan karakter Kristus yang sesungguhnya. Pada saat-saat itu sebenarnya kita dekat sekali dengan promosi. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Pada hari-hari ini, biarlah Tuhan kami semua boleh diingatkan. Kami semua boleh diberikan pewahyuan. Biar roh Tuhan dengan firman Tuhan pada saat ini menyanggupkan kami Tuhan. Bukan saja kami menerima promosi-promosi yang dunia dapatkan, tetapi kami mendapatkan kekuatan untuk bisa mengalahkan diri kami sendiri. Kami bisa mengalahkan ego, kesombongan, arogan kami. Sehingga orang-orang yang bersalah kepada kami bisa mengampuni mereka. Bahkan kita bisa menolong orang yang menyakitkan hati kami. Susah, sulit, tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kami. Tapi kami berdoa, berikan kepada kami kekuatan untuk kami bisa melakukan apa yang Kristus sudah lakukan. Aku memberkati rekan-rekan saudara-saudari seiman kami di dalam midweek worship community ini. Biar kami semua menjadi orang-orang yang dipanggil menjadi seperti Yefta, pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup bisa mengalahkan diri sendiri. Orang-orang yang sanggup bisa mengatakan hal-hal yang dimana orang dunia tidak bisa melakukannya. Tetapi bersama Kristus kita bisa lakukan semuanya. Terima kasih Tuhan, biar berkat melimpah turun atas kami semua. Biarlah Engkau lahirkan Yefta akhir zaman ini, walaupun kami punya
issue of life, tetapi kami mempunyai roh Allah yang bersama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.